Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 28 Oktober 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-44 yang berkata demikian. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul doa tak dapat menembus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya judul ini begitu bertentangan dengan kenyataan. Kenapa saya bilang begini? Karena sesungguhnya doa kita adalah doa yang bisa menembusi segala tempat terjauh. Nah, tempat terjauh yang bisa ditembusi oleh doa adalah dari bumi sampai kepada surga. Tapi di sini Yeremia menulis dalam kitab Ratapan, ada doa yang tidak menembus, ada doa yang tidak bisa sampai kepada Tuhan, ada doa yang tidak bisa terkirim tiba di Tuhan. Ibarat kita mengirim pesan kepada seseorang melalui handphone dan centangnya hanya satu doang, tidak tersampai, tidak terbaca, bukan aja tidak terbaca, tapi benar-benar tidak tersampai kepada yang menerima. Nah, ini juga yang dialami di dalam kitab Yeremia 3 ayat 44. Dan saya punya 3 poin hari ini mengapa doa kita tidak menembus sampai kepada Tuhan. Ada 3 poin yang mau saya share hari ini buat saudara dan saya. Yang pertama, doa kita tidak dapat menembus sampai kepada Tuhan karena yang pertama, penghalangnya datang dari Allah sendiri. Allah yang membuat penghalang itu, Tuhan yang membuat penghalang itu. Itu ada di dalam pembacaan kita tadi, di dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-44 di bagian pertama. Di situ mengatakan bahwa engkau ini Tuhan menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Jadi Allah, Tuhan itu sendiri kemudian membangun awan tebal. Itu kalau terjemahnya awan tebal seperti tembok yang menyelubungi dirinya sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menembusi dia, termasuk doa kita. Mengapa Tuhan membangun awan itu menjadi tembok sehingga doa-doa yang dinaikkan oleh umatnya tidak sampai kepada Tuhan? Kalau kita lihat itu sebenarnya karena Tuhan marah kepada umat pilihannya. Mereka berubah setia dari Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak taat dan tidak mencintai tempat kediaman Tuhan. Mereka melakukan kenajisan sehingga Tuhan kemudian membuang mereka di Babel. Tuhan mencerai-beraikan mereka, lalu kemudian Yeremia menangisi umat Tuhan itu. Dan Yeremia melihat, Yeremia mengalami sepertinya doa itu tidak tembus, tidak sampai ke Tuhan karena umatnya masih tetap hidup di dalam kebebalan itu. Mereka tercerai-berai, sepertinya tidak ada harapan untuk hidup. Tuhan mau katakan di poin 1 ini bahwa ketika saudara dan saya berdoa dan sepertinya doa kita tidak bisa menembus sampai kepada Tuhan, kita harus lihat ada penghalang yang menghalangi doa kita. Dan penghalang itu bisa dibuat oleh Tuhan ketika saudara dan saya berubah setia dari Tuhan. Ketika kita tidak taat pada Tuhan, Tuhan buat itu supaya saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Ketika Yeremia menangisi bangsa Israel, ketika Yeremia menangisi umat Tuhan yang sudah dibuang itu, lambat laun Allah mendengar doa Yeremia. Tangisan Yeremia itu membuat Allah mendengarnya. Penghalang itu kemudian akhirnya bisa dicabut. Kalau kita lihat di dalam Yeremia, Tuhan akhirnya bisa memulihkan keadaan mereka. Tuhan mendengar doa mereka. Kalau saudara lihat di dalam Yeremia 33, Tuhan suruh mereka berseru dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan mau katakan di poin 1 ini buat saudara dan saya, terkadang doa kita tidak bisa menembus sampai kepada Tuhan karena Tuhan sendiri membuat penghalang untuk itu, supaya dia tidak bisa ditemui, supaya saudara dan saya menyadari bahwa ada yang salah dengan kita. Yang kedua,
Ketika doa saudara dan saya tidak bisa menembus sampai ke Tuhan, ternyata penghalang kedua yang menyebabkannya adalah dosa saudara dan saya sendiri. Kita bisa lihat itu di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Intinya bilang begini, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya, bahkan telinganya juga tidak akan tuli untuk mendengar setiap seruan kita. Tapi yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan adalah dosa kita sendiri. Jadi Tuhan mau katakan di poin yang kedua ini bahwa terkadang doa kita tidak bisa menembus sampai kepada Tuhan, tidak bisa terkirim sampai kepada Tuhan, hanya karena ada penghalang yang kita bangun sendiri dari doa itu. Kita membuat penghalang bagi doa kita sendiri, sehingga doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Doa kita tidak akan mendapat respon balik daripada Tuhan. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena tidak bisa menembus tembok penghalang itu. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya mau membangun keintiman dengan Tuhan dalam doa, kita harus memulai terlebih dahulu untuk mengakui segala dosa kita. Kemudian kita minta pengampunan dari Tuhan, dan kemudian kita mulai membangun keintiman dengan Dia dan mulai menaikkan permohonan doa kita, dan doa kita pasti akan menembus sampai kepada Tuhan. Karena penghalang itu sudah kita singkirkan dengan mengakui dosa, minta pengampunan, dan datang kepada Tuhan. Yang ketiga, terkadang doa kita tidak bisa menembus sampai kepada Tuhan karena kita punya penghalang yang ketiga, yaitu iblis sendiri akan menghalangi doa kita. Kita bisa lihat di dalam Daniel yang ke-10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara baca baik-baik di sana, ada pernyataan yang bilang gini, malaikat itu sudah datang mau membawa jawaban doa bagi Daniel, tapi di perjalanan malaikat itu dihalangi oleh iblis. Dan untuk membuat jawaban doa Daniel itu bisa sampai kepada Daniel, malaikat Mikael datang untuk berperang dengan iblis itu. Lalu malaikat pembawa doa itu meneruskan jawaban doa itu bagi Daniel, sehingga dia bilang begini di situ, aku datang kepada kamu karena Michael, pemimpin malaikat itu, ada datang menghadapi raja-raja, menghadapi para lawan dari Daniel yang menghalangi doa Daniel untuk menerima jawaban doa. Jadi Daniel punya doa tembus, tapi jawabannya ketika mau balik itu dihalangi oleh iblis. Terkadang doa saudara dan saya sudah menembus, tapi untuk menerima jawaban respon balik kita mendapat penghalang. Iblis menghalanginya di tengah jalan, dan itu kondisi Daniel sedang berdoa dan berpuasa. Tuhan mau saudara dan saya menangkap sesuatu. Terkadang iblis sengaja membuat tembok penghalang untuk membuat saudara dan saya tidak menerima respon balik dari doa kita dari surga, tidak bisa menerima tembus jawaban doa itu. Tapi Tuhan mau katakan hari ini buat saudara dan saya bahwa kita bisa menghadapi itu dengan doa dan puasa yang sungguh-sungguh. Daniel berdoa selama 21 hari. Alkitab bilang selama 21 hari penghalang itu berdiri untuk menghalangi jawaban doa Daniel. Tapi hal yang sama juga surga tetap mengirimkan bantuan sehingga jawaban itu sampai kepada saudara dan saya. Tuhan mau katakan di poin yang ketiga ini, terkadang ketika saudara dan saya berdoa satu kali dan sepertinya jawaban itu sudah di depan mata, tapi kok gak nyampe-nyampe ya, itu ada penghalang yang dibangun oleh iblis sehingga jawaban itu tidak sampai ke tangan kita. Dan Tuhan mau saudara dan saya menangkap ini. Untuk menembusi itu saudara dan saya perlu merendahkan diri seperti Daniel. Daniel merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan doa dan puasa sehingga bisa menembusi tembok yang dihalangi oleh iblis, sampai jawaban doa itu juga bisa sampai kembali kepada Daniel. 3 poin ini biar menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Ketika doa kita tidak bisa menembusi, kita perlu mengoreksi penghalang itu datang dari mana, dan ketika kita tahu penghalangnya, kita akan bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam doa kita bisa menembus sampai kepada Tuhan. Amin.